Hey ho Pop gengs! Maret udah hampir habis aja nih. Semoga semua yang diharapkan tercapai dengan baik ya. Kesehatan dan kebahagiaan juga menyertai kita semua. Dan kembali akhir pekan menyapa, Trend of the Week akan menemanimu melalui weekend ini. Sediakan kopi dan cemilan, yuk simak bersama rangkumannya. Mari kita mulai dari kabar di dunia industri hiburan. Ikut berbahagia ya dengan lamarannya Atta dan Aurel. Meskipun momen ini menuai kontroversi terkait live acaranya di RCTI yang dikritik oleh Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran atau KNRP. Bahwa acara lamaran hingga pernikahan artis yang ditayangkan live di TV ini dianggap tidak pantas. Namun, klarifikasi RCTI sebagaimana yang dimuat oleh Kompas menyatakan bahwa acara tersebut tidak melanggar protokol kesehatan dan syarat edukasi karena mengangkat nilai-nilai budaya. Di lain pihak di acara tersebut, kesebelasan Gen Halilintar tidak lengkap, bahkan ibu dan ayahnya gak hadir. Meskipun begitu, senyum lebar Kade akhirnya bisa menghangatkan suasana setelah sempat berseteru dengan anak sulungnya itu. Dari dalam negeri kita ke luar negeri, ada Grammy Awards 2021 yang mendapuk Billie Eilish menjadi pemenang Record of the Year, lalu Taylor Swift memenangkan Album of the Year, Lady Gaga dan Ariana Grande menang Best Duo atau Best Group mengalahkan BTS. Dan kontan aja para ARMY pun protes. Dan untuk penampilan sepertinya kita harus beri tempat nih kepada Dua Lipa yang memenangkan Best Vocal. Hanya mengenakan kostum serupa bikini membawakan lagu Levitating. Wah, sangat mempesona ya. Aku sendiri aja sampai salfok dengan tariannya yang membuat hati bergejolak. Kembali ke dalam negeri, gejolak hati warganet juga kembali dimainkan setelah Nisa dan Ayus merilis single Sabian yang berjudul Sapu Jagat. Rilis tanggal 13 Maret di tengah gonjang-ganjing percintaan Riri Virus dan Ayus dengan kehadiran Nisa di antara mereka. Padahal tanggal 17 Maret lalu, Ayus gak hadir di sidang perceraian. Ditanya soal lagunya, Riri dengan tenang mengatakan lagunya bagus. Dan gak merasa tegang saat ditanya soal ketidakhadiran calon mantan suaminya itu. Pelakor memang lagi naik daun ya, lagi naik pucuk. Sebelum Nisa, seniornya yang dijuluki pelakor legend, Bamayang Sari, tiada lagi. Trending kembali setelah pernyataan kontroversinya di kanal YouTube Thomas Djorghi yang mengatakan bahwa selingkuh itu sebagian dari iman dan gak apa-apa selingkuh asal bertanggung jawab. Nah itu, buat pelakor pemula, tukang selingkuh musiman dengar katanya Mbah Mayang ini. Di lain tempat dan kesempatan, korban perselingkuhan dan korban pelakor paling dicintai netizen, Bunda kita Maya Estianty, di acara lamaran Aurel dan Atta, memberikan pesan kepada Atta agar bisa tahan godaan dan tidak mengikuti kisah Maya yang cerai. Ternyata di situ ada juga Mbak Mulan Jamila dan Ahmad Dhani yang juga memberikan pesan segera mendapatkan momongan laki-laki, dan Mulan berpesan agar acaranya sukses. Oke, amin. Tapi kamu jangan ikutan sakit hati ya. Mending kita lihat video yang viral di beranda kamu dalam sepekan ini. Yang pertama adalah video yang viral di TikTok. Ada dua perempuan yang sedang menggunakan toilet umum dan gak lama kemudian di bagian kamar toilet yang terbuka ada penampakan kepala perempuan yang gelap. Menengok keluar membuat warganet menyimpulkan itu adalah hantu toilet. Ngeri juga ya. Tapi jangan sampai itu pengguna toilet lain yang lupa kunci pintu. Jangan takut sama hantu ya. Karena manusia terkadang lebih mengerikan. Contohnya aja nih, video yang baru-baru ini viral.
memperlihatkan pegawai dinas perhubungan Sopeng Sulsel yang ngelakuin kekerasan pada seorang pemuda dengan membawa-bawa nama TNI. Dicurigai, aksi ini dilakukannya saat ia diminta pertanggungjawaban mengenai utang. Wah, pejabat memang selalu semaunya aja ya. Terlihat bagaimana di video viral ini, akses rumah warga ditutup dengan pagar beton sepanjang 300 meter. Ternyata pagar di Ciledug ini dibangun terkait sengketa lahan, namun juga tidak mendapat izin pembangunan. Sangat ironis. Oke, next kita masuk ke ranah sosial politik. Kejadian serupa juga terjadi di Pancoran, Jakarta. Setelah sempat Pertamina memberikan ganti rugi yang membuat warga menjadi miliarder dadakan itu loh. Ironisnya, kali ini malah membawa celaka. Kejadian pada hari Rabu lalu itu berakar pada sengketa lahan yang berujung pada penggusuran paksa bernuansa kekerasan oleh pemuda Pancasila atau PP. Melansir CNN, Pertamina awalnya meminta perwakilan warga untuk melakukan negosiasi. Namun ditolak, intimidasi pun dilakukan. Di Indonesia emang kayak gitu. Aparat dan preman gak jauh beda jika berhadapan dengan rakyat, penuh dengan kekerasan. Lalu saat mereka bertemu lebih konyol. PP berseteru dengan Kopassus baru-baru ini disebabkan oleh adu mulut hingga terjadilah pemukulan yang dilakukan PP kepada anggota Kopassus. Gak terima, prajurit lainnya meratakan markas PP di Bandung. Setelah itu, permintaan maaf dari pihak PP pun disampaikan oleh Ketua MPC PP Bandung. Minta maaf sama warga kapan? Warga memangnya kalau bukan sedih karena dihadapkan pada kekerasan aparat dan ormas, ya bahagia karena kedatangan presiden. Seperti baru-baru ini nih, Bapak Presiden Joko Widodo berkunjung ke Sulawesi Selatan. Sekiranya akan menghadirkan lagi kerumunan seperti di NTT kemarin, Pemprov Sulsel berjanji tidak ada pelanggaran prokes. Meski tetap aja menuai macet di beberapa titik ruas jalanan di Makassar. Dari laman resmi kepresidenan, dituliskan bahwa kunjungan Jokowi dalam rangka peresmian sejumlah infrastruktur plus meninjau jalannya vaksinasi massal. Oke Pak, hati-hati di jalan pulang ya. We love you. Baik, meninggalkan berita dalam negeri, mulai saat ini kita juga akan mengupdate berita-berita internasional yang lagi heboh. Pertama, kabar dari Korut. Menjadi perwakilan budaya kontemporer dan dianggap sukses menaikkan nama Korsel, K-pop malah dianggap sebagai perbudakan oleh Kim Jong-un. Melansir CNN, media propaganda Korut menyebutkan industri hiburan tersebut sebagai eksploitasi para artisnya. Kontrak panjang sejak usia belia dan ditahan sejak dari masa pelatihan hingga terus dipantau setelah debut. Oke, aku kok mau bilang setuju ya, tapi takut kena bombardir. Mending kita gibahin Jepang aja deh, karena mereka juga menuai kontroversi setelah mengizinkan dua hal, yakni izin cuti karena patah hati dan ngizinin pernikahan sesama jenis. Cuti patah hati ini dilansir CNN diprakarsai oleh perusahaan kreatif yang jika artis idola karyawannya nikah, maka perusahaan memperbolehkan mereka tidak kerja selama pernikahan atau pertunangan berlangsung. Wah, asik juga ya. Sementara izin pernikahan sesama jenis diketuk palu oleh Pengadilan Sapporo, menyetujui keputusan yudisial Jepang. Dan mari kita kembali berbalik ke dalam negeri, karena kabar dari dunia olahraga dan teknologi juga menuai perhatian. Pertama adalah tim nasional Indonesia untuk bulu tangkis dipaksa mundur dari All England 2021. Pemain tim official yang berangkat ke Inggris Jumat lalu dan menjalankan tes swab. Namun, karena dianggap tidak meyakinkan, tes ulang pun dilakukan. Dan hasilnya sih negatif. Tapi apesnya, apes banget. Didapatkan kasus positif COVID-19 di salah satu penumpang pesawat yang sama dengan yang mereka tumpangin. Setelah mengutip Kompas, mereka pun mendapatkan email dari bagian tes dan penelusuran terkait COVID-19 National Health Service.
di bawah pemerintahan Inggris bahwa mereka harus diisolasi di rumah. Wah, gimana tanggapan kamu, Pop Gengs?